Baik, selamat pagi. Terima kasih kami dari tim SSC Untidar akan mempresentasikan karya kami untuk LAN Data tahun 2025 ini. Jadi proposal yang kami ajukan adalah pengembangan perangkat lunak Social Media Intelligence berbasis LLM dan Generative AI di dalam proses kebijakan publik. Nah, jadi secara uh, praktikal, realisasi dari proposal ini outputnya adalah sebuah aplikasi yang kemudian kami beri nama Briefmaker. Jadi Briefmaker ini adalah aplikasi untuk membuat policy brief berdasarkan isu yang berkembang di media online atau media sosial dan berbasis pada literatur ilmiah. Nah, ini yang kemudian kami tekankan. Kenapa? Karena aplikasi monitoring sosial media itu sudah banyak gitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi pembeda dari aplikasi kami adalah dari hasil monitoring itu kemudian kita melakukan formulasi rekomendasi kebijakan berbasis pada literatur ilmiah. Nah, hal ini penting karena literatur ilmiah mungkin sampai saat ini jarang digunakan gitu ya, karena bahasanya yang mungkin akademis dan teknis sehingga kemudian sulit dipahami. Nah, sehingga kemudian di dalam pemerintahan sendiri hasil riset maupun artikel ilmiah itu jarang digunakan di dalam pembuatan kebijakan atau evidence-based policy. Nah, sehingga kemudian di sini kami ingin mengembangkan sebuah aplikasi untuk membantu analis kebijakan dalam memanfaatkan hasil riset di dalam yang tertulis di dalam artikel ilmiah yang nanti bisa digunakan oleh analis kebijakan, lembaga legislatif dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin langsung saja kami akan masuk ke aplikasi. Jadi ini aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Nah, jadi bisa diakses di halaman ini, mungkin cukup panjang alamat URL-nya. Nah, sudah kami submit, jadi tinggal diklik saja. Nah, mungkin di awal akan sedikit loading gitu ya, mungkin bisa ditunggu. Begitu juga nanti di beberapa step akan sedikit loading gitu ya, jadi mungkin juga bisa ditunggu. Nah, di halaman depan ini ada penjelasan sedikit mengenai aplikasi yang kami kembangkan, kemudian fitur-fiturnya seperti apa dan cara menggunakannya seperti apa. Nah, untuk memulai menggunakan aplikasi ini, kita bisa klik mulai aplikasi. Nah, di halaman selanjutnya atau di langkah pertama itu adalah pemilihan isu. Nah, jadi di sini aplikasi yang kami buat ini mungkin di versi ini belum langsung tersambung kepada fungsionalitas untuk secara real time atau secara streaming gitu ya, memantau conversation atau percakapan atau pemberitaan di media online atau media sosial. Nah, sehingga kemudian untuk menjembataninya kita menyediakan satu fitur untuk mengunggah data yang sudah dikurasi dari media sosial dalam bentuk Excel. Nah, jadi format file Excel-nya itu sederhana seperti ini saja. Jadi cukup satu kolom. Kemudian ada satu kolom bernama teks yang isinya adalah bisa jadi judul-judul berita online, bisa jadi summary dari berita online, atau mungkin komen-komen atau posting-posting yang ada di media sosial terkait dengan satu isu tertentu gitu ya. Misalnya ini adalah uh, tentang IKN gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di sini. Saya sudah mengumpulkan kurang lebih 110 atau 109 berita online yang terkait dengan IKN. Nah, yang bisa kemudian saya unggah di sini. Nah, di sini ada isu yang sudah ada, cuman ini hanya sampel saja. Mungkin saya akan masukkan isu yang baru yang datanya lebih banyak. Jadi saya tuliskan di sini mungkin relokasi ibu kota Indonesia ke IKN gitu ya. Deskripsinya mungkin bisa ditulis sesuai dengan kebutuhan. Mungkin di sini saya singkat saja isu relokasi IKN di media online. Ya, karena yang saya monitor adalah bukan komentar dari netizen gitu ya, tapi pemberitaan di media online itu seperti apa. Nah, di sini kita tinggal browse saja, eh, kemudian tinggal upload file yang tadi, tinggal upload, kemudian kita create issue. Create issue. Nah, kalau sudah kita pilih issue. Nah, di sini dia akan generate topik gitu ya. Dia akan mengenerate topik. Nah, di sini mungkin juga akan memakan waktu yang cukup lama sehingga sedikit lebih lama gitu ya, sehingga mungkin bisa kita tunggu. Nah, di sini topiknya sudah muncul gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan LLM untuk memantau topik yang ada, ya, memantau topik-topik yang ada. Jadi topik yang banyak dibicarakan, kemudian kata kunci yang sering muncul gitu ya, dia akan muncul di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih salah satu topik.
yang kemudian kita anggap krusial dan perlu untuk kemudian ditindaklanjuti di dalam suatu apa namanya policy brief gitu ya. Nah, misalnya di sini saya coba topik yang ketiga gitu ya. Geopolitik, kemudian ada ekonomi dan seterusnya. Nah, kita klik select. Nah, di situ dia akan memilih topik itu, kemudian mencari literatur yang relevan, yang terkait dengan topik itu, dan membuat outline dari policy brief berdasarkan literatur review yang kemudian didapatkan. Jadi di sini AI kita itu kita buat supaya dia bisa mencari literatur-literatur yang relevan, gitu ya. Kita train, kita kasih instruksi untuk mencari literatur yang relevan, kemudian menggabungkan literatur-literatur itu untuk memformulasikan suatu policy brief. Nah, di sini sudah bisa dilihat hasilnya gitu ya. Jadi dari kata kunci ataupun dari topik yang tadi kita pilih gitu ya, implikasi geopolitik, relokasi dan dampak ekonomi terhadap ekonomi dan politik global di kawasan Asia Tenggara dan seterusnya, dia mendapatkan beberapa literatur di sini. Nah, mendapatkan beberapa literatur, literatur-literatur ini bisa kita telusuri. Ini kalau diklik, nanti dia akan apa namanya ketemu gitu ya, bisa ditelusur, bisa divalidasi, sehingga bisa apa namanya bisa disimpulkan di sini bahwa eh, ini bukan murni create halusinasi AI gitu ya, tetapi dia menggunakan literatur-literatur yang ada di sini. Nah, kalau misalnya, nah ini di sini dia bisa ada sitasi-sitasinya yang menunjukkan bahwa statement-statement itu tidak karangan AI gitu ya, tetapi dia ngambil dari literatur gitu ya. AI-nya itu mensintetis dari literatur. Nah, kalau misalnya si pembuat kebijakan itu merasa wah ini kurang nih, nah itu bisa diedit gitu ya. Atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, nah ini bisa diedit. Nah, bisa diedit. Oke, mungkin saya cancel saja. Nah, kemudian saya accept dan continue. Nah, kemudian di sini selanjutnya, apakah kemudian di sini sudah selesai? Nah, kita belum sebenarnya. Tapi kalau misalnya policy brief yang tadi itu mau digunakan sudah bisa. Tetapi kalau kita ingin merefine policy brief yang dihasilkan dengan referensi yang kita miliki, nah itu bisa gitu ya. Jadi misalnya nih, saya punya satu paper misalnya di sini yang terkait dengan isu tadi. Contoh misalnya kaitannya dengan ekonomi dan politik ya. Nah, di sini ada anti korupsi. Nah, ini perlu dimasukkan, tetapi literatur tentang anti korupsi tadi AI-nya nggak dapat gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan literatur ini dan kemudian AI-nya itu akan merefine policy yang sudah atau policy brief yang sudah dibuat itu dengan menggunakan literatur yang kita tambahkan. Nah, jadi di sini kita cukup browse file, kemudian literaturnya tadi yang ini kita upload. Nah, di sini bisa unggah lebih dari satu file ya. Cuman mungkin untuk efisiensi waktu saya unggah satu file saja. Nah, kemudian oke dia sudah terunggah dan kemudian kita refine policy dengan referensi yang kita masukkan. Nah, di sini AI-nya akan memproses, dia akan menganalisis literatur, kemudian dia akan merevisi atau mengimprove policy brief yang sudah dibuat berdasarkan literatur yang kita masukkan. Nah, di sini eh, policy briefnya sudah direvisi berdasarkan literatur yang kita masukkan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah judulnya sudah ada tambahan prinsip transparansi, anti korupsi dan lain sebagainya yang kemudian itu sumbernya dari paper yang kita masukkan tadi gitu ya. Nah, ini juga sudah dimasukkan ada statement-statement baru di sini di dalam latar belakang, kemudian di dalam alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan dan seterusnya. Ini sudah lengkap gitu ya. Dan ditambah dengan referensi yang baru. Nah, kita bisa memasukkan lebih dari satu di sini yang referensi yang kemudian kita anggap relevan gitu ya. Nah, oke, kalau kita sudah bisa menerima hasilnya, kita tinggal accept refine version dan naskah brief kebijakan naskah policy brief ini akan difinalisasi. Nah, ini sudah final sesuai dengan yang kita lakukan tadi menambahkan referensi dan ya, di sini kita bisa copy text kemudian pindah ke word processor atau kemudian di-download TXT untuk di-copy ke Microsoft Word dan seterusnya atau mungkin kalau misalnya kita mau PDF-nya di sini juga ada fasilitas untuk mengenerate secara ke dalam file PDF gitu ya. Nah, ini PDF-nya kalau kita buka, nah ini isinya ya policy brief yang kemudian tadi sudah kita apa namanya eh, kerjakan gitu ya yang sudah kita minta AI untuk mengerjakan. Nah, ini formatnya itu sudah sesuai dengan format policy brief gitu ya. Ada latar belakang, kemudian masalahnya apa, kemudian alternatif kebijakannya seperti apa, rekomendasi kebijakannya seperti apa dan seterusnya.
Ya, baik itu mungkin dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Kami mohon pamit. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.